dapat harta karun efek motor mogok kemarin. Baterai aki motor Suprafit yang kemarin kita ganti karena ini motor buat nganter anak-anak ke sekolah nih, nggak pernah diservis rutin, jadi giliran saya pakai kena sial mulu ya. Entah itu bannya bocor, kemarin kabel kepala businya karatan putus copot, akhirnya kagak bisa di starter, harus main dorong sampai ke bengkel terdekat. Nah ini adalah baterainya, akinya ya, kemarin aki kuah, lumayan lah buat nanti proyek di Bandung buat kolam ikan. Nah ini masih kering ya, wah udah kering begini, ya ampun pantesan. Kita akan kasih aki sir dulu dah. Nah ini kondisi aki kuahnya 8 volt, kemudian airnya ini juga udah kurang. Kita akan isi aki, kemudian nanti kita akan cas pakai panel 10 watt peak. Apakah nanti bisa recovery ke 12 volt. Kita akan isi dulu mumpung masih ada sisa aki sirnya. Oke, kita isi air aki dulu, kita tambahin. Udah lumayan kayaknya. Mudah-mudahan bisa naik voltage-nya dan masih bisa kita manfaatkan buat penyiraman kebun dulu. Aki bekas seperti ini kalau kita gunakan buat project berkebun, buat nyalain pompa penyiraman, kayaknya masih bisa ya. Kita tutup dulu. Setelah kemarin kita main PLTS-nya buat urusan rumah tangga, sekarang kita coba buat urusan ketahanan pangan. Siapa tahu bisa bikin project agrivoltaik, mensinergikan panel surya, panel listrik dengan konsep-konsep pertanian, biar kita juga selain mandiri energi, kita bisa mandiri pangan. Wah ini udah dol nih, yang satunya udah nggak bisa dikencengin ternyata. Oke, kita biarkan dulu. Apa ini harus diganti ya? Sini udah dol, kita ganti sama yang lain. Kalau udah dol nanti air akinya bisa tumpah. Nah ini baru nih, sip. Ternyata tutupnya harus digeser. Wah, ini dol juga, biang keroknya ini ternyata. Oke dah, saya ada panel 10 watt peak, ini mau kita coba disambungkan ke aki motor yang tadi baru saya tambah airnya ya. Nah cuman ntar peruntukannya buat apa nih? Tadinya saya tertarik sama ini ya, PLTS yang nggak pakai baterai, jadi dia menggunakan kapasitor gitu ya. Cuma masih awam tentang perkapasitoran, jadi masih lihat sharingan dari teman-teman, sharingan di grup PLTS itu ada Pak Ade tuh dari Bekasi yang dia 3000 watt peak full menggunakan kapasitor. Jadi PLTS-nya kalau nggak salah tanpa baterai sama sekali, jadi
siang-siang dari panel langsung masuk ke kapasitor dan langsung dimanfaatkan buat siang. Jadi dia main panelnya banyak banget. Nah, sebetulnya kalau dari YouTube pembahasan tentang kapasitor itu memang dia bisa berfungsi untuk menyimpan energi seperti aki gitu ya, katanya gitu. Tapi perbedaannya mana, bahayanya di mana, nah itu saya belum paham juga. Cuma itu tema yang kayaknya menarik juga buat nyimpen energi, buat nyiram-nyiram tanaman, buat di kebun, buat siang hari biar enggak kepanasan, untuk memanfaatkan fungsi si kapasitor itu. Nah, apakah kapasitor itu ada isu swak misalkan ya, seperti si aki kalau di discharge. Kalau aki kan kalau dia dipakai di bawah 12 volt itu bisa umur akinya ngaruh. Nah, apakah kapasitor punya isu seperti itu? Nah, itu beberapa pertanyaan awal yang ingin saya ulik gitu ya. Kemudian ada channel lain yang bagus juga, itu channel Cah Angon yang dia membuat regulator dari kapasitor. Kayaknya sih fungsinya itu tuh, cuma saya belum paham banget ya. Regulator dari rangkaian kapasitor itu apakah itu yang dimaksud sebagai PLTS tanpa aki gitu ya. Nah, yang keduanya isu bahwa kapasitor dan aki secara harga ternyata masih murahan si aki. Nah, itu juga menarik untuk dibahas. Kemudian ya menarik lah gitu ya, kita cari alternatif yang bisa membuat ber-PLTS itu menjadi lebih irit. Makin kesini ngelihat sharingan dari para master, ternyata ya banyak variannya juga, bahwa ber-PLTS nggak perlu harus mahal ternyata ya, kalau tahu caranya. Kita mahal karena beli rusak, jadi ada problem di reinvestasi untuk PLTS. Nah, itu yang masih tanda tanya ya. Saya juga kalau kayak aki yang kena problem, nah itu berarti kan kalau kita tetap main aki, resikonya ada investasi yang harus kita keluarkan. Nah, apakah si kapasitor itu bisa menjawab bahwa dia akan lebih awet atau gimana? Karena kalau bisa berarti kan asik juga untuk siang hari kita nggak pakai aki mainnya, begitu ya. Oke, sambil nunggu pertanyaan itu bisa diuraikan, dijawab, saya mau testing dulu ini. Saat ini mau testing ngukur untuk on grid saya nih bisa menghasilkan berapa watt. Dua buah inverter yang saya pasang, ada yang 600 watt, ada yang 1000 watt. Saat ini kapasitasnya hanya saya gunakan di 50-60% saja. Jadi yang 600 watt ini hanya dipasang panel sebanyak 4x100 alias 400 watt peak. Sementara GTI yang 1000 watt saya hanya pasang di 600 watt peak. Jadi 600 tambah 4 itu udah 1000 watt peak. Nah, kenapa hanya setengahnya saja? Karena pemakaian load di rumah saya memang sedikit untuk siang. Jadi untuk kapasitas 1000 watt peak ini meterannya saja udah surplus gitu ya. Jadi sementara masih di injek sebagian panel, 400 di off grid, 100 di aki yang udah mulai swak. Jadi untuk pompa air pakai off grid 400 watt peak, yang lampu DC untuk penerangan outdoor pakai 100 ampere, yang 120 yang udah swak, maksimal ngecas paling di 11 volt bisa naiknya. Pasang digital wattmeter AC untuk mengukur maksimal watt yang dihasilkan dari 1000 watt peak dengan dua inverter ini.
Nah, di channelnya Mas Roltech Elektro apa ya, tadi saya lihat barusan banget, saya lihat bahwa di GTI yang 600 watt ini maksimal bisa dapat sekitar 440 watt ya. Jadi cuma nggak tahu berapa panel dia pasang, cuma dari GTI ini dia bisa menghasilkan di atas 400 sampai 500 watt. Ini kan maksimal nih 600. Nah, sekarang kalau kita kombinasi dengan dua inverter ini, sebetulnya kita bisa dapat berapa watt gitu ya. Sementara pemakaian paling besar di saya di rumah kalau siang itu hanya showcase aja. Showcase paling kalau running continuous di 300 watt saja. Jadi betul-betul udah cukup untuk pemakaian harian. Mesin cuci itu paling dikit ya kalau pagi hari. Pompa air dan rice cooker udah full off grid, meskipun ya ganti-gantian lah. Selama masih saya di Planet Bekasi, ya pompa airnya on off gitu ya, tergantung kondisi voltage, karena ini akinya cuma tinggal satu, jadi harus nunggu di 13 volt dulu baru si pompa air kita sambung ke inverter. Tapi kalau rice cooker sih hajar aja, bisa kapan saja selama itu siang hari. Kalau malam hari kita biasanya udah jarang makan ya, mendingan makan Indomie aja. Oke, kita akan nyalakan. Ini udah tersambung kabel hitam dari inverter yang 600, yang satunya dari inverter yang merah. Udah nyambung sini, dari pemanjangnya ini masuk ke digital wattmeter putih untuk ngukur berapa produksi dari dua GTI ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah mulai nyala. Ini ngukur. Nah, yang saya ada pertanyaan juga, berarti si digital wattmeter ini bisa ngukur arus dari belakang dan dari depan kan ya. Bisa dua arah kayaknya nih. Ini udah nyala, kita nyalakan ke sini. Oke, kita nyalakan dulu yang 600 wattnya, apakah dia terukur produksi di sini nih. Bisa ngukur nggak? Ini masih 0,2 ampere. Udah nyala belum nih? 0,2 cuma 4 watt ya. Benar nggak ini ya? Kondisinya ini naik. Di sini masih 2. Oke, kita tambah dari yang atas. Ini kita naikkan. Ini karena cuacanya lagi mendung. Nah, ini nggak bisa ngukur sih setahu saya mah. Overload ya, jadi ada kesalahan setting gitu. Karena dia injeknya dari depan ke sana. Nah, si wattmeter ini nggak bisa ngukur ya, karena arusnya kan masuk dari sini ke sono, ke belakang, masuk ke grid, ke PLN, jadi overload. Kita tes lagi ya. Karena si wattmeter ini kan ngukur biasanya colokan beban di sini ya. Nah, ini jadi nggak bisa. Kecuali kalau kita bebannya ada di misalkan colokan si pompa air di sini, baru dia bisa ngukur daya yang kesedot dari belakang ke depan. Jadi ini gagal nih ngukurnya nih. Oke, matikan dulu. Saya ngukur input dari GTI, produksinya pakai ini, itu salah kayaknya saya ini. Jadi yang bisa kita ukur itu adalah kalau ada beban, berapa subsidi dari si GTI-nya.
Nah sekarang keluar 160 watt ya di GTI yang 600 watt dengan 400 watt peak. Didapat produksinya 160 watt, sementara yang GTI-nya yang 1000 watt dengan panel 600 250. Nah jadi kemarin ada yang nanya nih, apakah watt yang dari panel 240 watt dengan yang keluaran GTI ini beda jauh atau beda dikit gitu ya. Nah kita lihat nih, ini di sini 250 di wattmeter biru, kemudian di wattmeter yang remote handle-nya si shower ini sekitar agak lama ya. Mana nih, 266 watt ya, 250 lah. Beda tipis lah, nggak sampai 5% ya antara input dengan output dari GTI-nya. Berarti ini yang 250-an, 260 ini yang masuk ke jaringan PLN. Jadi total untuk siang ini dari GTI 2 dengan total 1000 watt peak saya cuma dapat 260 tambah 150 jadi 400 watt lah ya. 400 watt dari 1000 watt peak, sekitar 40% efisiensinya, karena posisi harinya lagi mendung. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sharing di siang ini. Sisanya nih masih problem yang minggu-minggu kemarin, aki masih cacat gitu ya, biasa berpasangan di paralel 2, sekarang dia tinggal satu aki saja. Dinasti 100 ampere hour setahun pakai masih ya lumayan lah kalau buat orang otodidak dari nol. Bisa, ini rekor bisa setahun, sejak tahun kemarin beli masih awet, biasanya 6 bulan udah koit ya, karena pemakaian ekstrim atau salah. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.